Halo, mahasiswa semuanya. Selamat datang di video pembelajaran bioteknologi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fermentasi dalam bidang farmasi, khususnya contoh aplikasi. Fermentasi merupakan perubahan substrat menjadi produk dengan bantuan bakteri, jamur, maupun mikroorganisme lainnya. Dari hasil fermentasi ini, diperoleh berbagai macam produk yang memiliki aktivitas farmakologis, antara lain adalah antioksidan, anti-diare, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh formulasi herbal yang kemudian dilakukan fermentasi dengan berbagai jenis mikroorganisme sehingga diperoleh efek farmakologis. Saya akan jelaskan satu contoh penelitian tentang anti-diare. Pasien, jika diberikan antibiotik, misalnya neomycin, akan dapat terjadi efek samping, salah satunya adalah diare. Oleh sebab itu, diharapkan dengan pemberian produk fermentasi, efek samping akan hilang dan pasien menjadi sembuh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tikus yang diberikan neomycin dan terlihat bahwa terjadi gangguan di saluran pencernaannya. Kemudian diberikan fermentasi poliherbal yang terdiri dari 3 jenis bahan, dan dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil fermentasi ini dapat memperbaiki kondisi gastrointestinal pada hewan coba menjadi normal. Penelitian lainnya terkait dengan antidiabetes, di mana penelitian tersebut menggunakan mencit yang memiliki kondisi diabetes, kemudian diberikan serbuk buah dari Moringa citrifolia, kemudian ditambahkan suatu produk pangan dari Korea yang berisi kedelai, Bacillus sp, Bacillus subtilis, Bacillus somnolensis, dan Bacillus circulans, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk fermentasi dapat menurunkan kadar gula darah HbA1c, serum trigliserida LDL, serta meningkatkan sensitivitas dari insulin. Sehingga dibandingkan kelompok kontrol, terlihat bahwa produk fermentasi yang digunakan memiliki efektivitas sebagai antidiabetes. Contoh lainnya adalah fermentasi untuk produksi senyawa bioaktif. Ini adalah ephedra sinica yang memiliki senyawa bioaktif ephedrine. Namun, kandungannya sangat rendah, yaitu 1-3%. Secara konvensional sebenarnya dilakukan isolasi untuk mendapatkan ephedrine. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, yaitu dengan fermentasi, kita tidak perlu bersusah payah mengisolasi dari tanaman aslinya, tetapi dapat dilakukan sintesis dengan substrat benzaldehid dan molasses, sehingga pada akhirnya juga diperoleh senyawa ephedrine. Kemudian berikut ini adalah beberapa contoh bahan aktif dalam bidang farmasi lainnya, contohnya adalah antibiotik dan antineoplastik yang juga menggunakan proses fermentasi untuk proses produksinya. Kalau kita lihat skema fermentasi bahan obat di industri, yang pertama adalah melalui sterilisasi dari media. Ini biasanya menggunakan metode cair ya. Kemudian difermentasi, ditambahkan mikroorganisme tertentu. Setelah durasi yang telah ditentukan, sekian hari ya, kemudian didapatkan fermented broth, ini berisi mikroba, berisi nutrisi, dan produk hasil fermentasi, kemudian kita pisahkan. Yang kita inginkan adalah culture broth, atau kultur dari hasil fermentasi ya, yang berisi produk, kita ekstraksi produknya, dan kita purifikasi. Berikut ini adalah pustaka yang digunakan. Dari penjelasan video kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa fermentasi itu merupakan metode konvensional yang masih sangat relevan, bukan metode yang kuno ya, yang masih bisa digunakan untuk menghasilkan berbagai macam produk, bahan aktif farmasi, dan pangan fungsional. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.